Baik, setelah memahami Al-Quran dengan ayat dan juga memahami Al-Quran dengan sunnah, kemudian memahami dengan sahabat dan tabi'in. Nah, kita juga bisa pahami Al-Quran dengan sudut ilmu yang lain ya. Contoh dengan bahasa Arab atau asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat ya, dan juga makiyah, madaniyah itu juga harus bisa kita pahami juga insyaallah ya. Terus juga muhkam dan mutasyabih ya. Terus juga nasih mansukh ya, atau ilmu yang lain seperti ilmu fikih, balagoh, nahwu sorof ya. Nah, itu bisa dipelajari ya. Apa keutamaan merujuk tafsir itu? Diantaranya dengan bahasa Arab, karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ya. Diantaranya di surah Yusuf ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi supaya kita memahami Al-Quran, diantaranya Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab ya gitu. Karena bukan hanya bahasa Nabi kita, bahasa Arab itu mudah ya gitu, mudah dipahami ya, mudah dipelajari juga ya. Karena itu kewajiban kita adalah memahami Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih, dengannya Allah turunkan Al-Quran. Ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari merujuk bahasa Arab ya dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh, yang pertama, memahami makna-makna dari kata Al-Quran ya, dari makna di kalimat Al-Quran ya, itu dengan benar. Contoh apa yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Ibnu Batol. Ia berkata, telah diperselisihkan mengenai makna istiwa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 29 ya. Tsummastawa ilas sama ya. Nah gitu. Kalau Mu'tazilah itu maknanya menguasai ya. Karena Mu'tazilah hujahnya seorang penyair yakni Bishr telah istiwa di atas Irak dengan tanpa pedang dan darah yang terkucur. Kemudian beliau membantah pendapat itu bahwa Mu'tazilah itu rusak ya pendapatnya itu. Pendapat Mu'tazilah itu rusak karena Allah senantiasa menguasai tidak hanya khusus kepada ars saja ya. Jadi kekuasaan Allah itu tidak hanya ars saja, tapi ada kekuasaan yang lain seluruhnya dikuasai oleh Allah ya. Dunia ya, akhirat dikuasai oleh Allah juga. Surga neraka dikuasai oleh Allah ya, tidak hanya ars saja. Jadi semuanya ya yang beliau ciptakan itu dikuasai oleh Allah gitu. Bukan hanya ars ya. Dan beliau juga membawakan perkataan lain dan berkata, kalau istiwa artinya tinggi, maka itulah penafsiran yang benar dan pendapat ahlu sunnah atau para salafus solih, karenanya Allah menyifati dirinya dengan kata al-ali ya, yakni yang maha tinggi ya. Itu sifat Allah diantaranya ya, al-ali ya, yang maha tinggi. Nah gitu. Atau di tafsir yang lain tuh ya,
Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Abu Ismail Al-Harawi telah menukil dari kitab Al-Faruq dengan sanadnya kepada Daud bin Ali bin Khalaf. Ia berkata, kami berada di sisi Abdullah Ibnu Al-Arabi, maksudnya Muhammad bin Ziyad, seorang ahli bahasa. Lalu ada seseorang berkata kepadanya, Allah istiwa di atas arsy. Beliau berkata, Allah beristiwa, yakni sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Ya. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya makna ayat itu adalah berkuasa. Maka beliau berkata, diamlah engkau. Tidak dikatakan berkuasa atas segala sesuatu kecuali yang mempunyai tandingan. Jadi makna istiwa itu bukan hanya berkuasa, karena kan kalau berkuasa ya Allah juga hanya dikatakan berkuasa pada arsy-Nya, itu kan terlalu sempit ya. Tapi Allah juga berkuasa pada yang lainnya, langit bumi, surga neraka dan sebagainya ya gitu. Nah, jadi Allah itu berkuasa atas segala makhluk ya. Ya demikian, mungkin itu saja dahulu, udah ada telepon ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.